Oke, everybody, terima kasih sudah bergabung di sesi Zoom. Sekarang kita akan membicarakan prosedur atau sistem bagaimana membuat sebuah banner edukasional untuk di Instagram. Jadi, misalkan seperti ini tampilannya, kita lihat di sini kita mempunyai contoh sebuah postingan ya. Kalau kita lihat sini postingannya ya, eh, ada 3 buah. Ini yang pertama cover ya, untuk menarik perhatian. Fungsinya untuk menarik perhatian. Yang kedua adalah konten atau isinya manfaat ya, isinya di sini. Kemudian yang ketiga adalah ajakan untuk bertindak gitu ya, atau inspirasi apa yang akan dilakukan setelah itu. Oke, jadi bagaimana cara membuat desain ini dari gambar satu, gambar dua, gambar tiga? Mari kita ikuti caranya. Pertama, kita buka prosedur ya untuk membuat desain untuk di postingan Instagram dalam topik edukasi. Ini adalah prosedurnya ya, dalam bahasa Inggris. Langkah yang pertama ya, ini sebelumnya kita perhatikan ya, ini prosedur untuk membuat Instagram posting dengan topik edukasional. Dan ada warning ya, prosedur ini dibuat untuk membuat desain hanya untuk keperluan rescue saja ya. Anda tidak diperbolehkan untuk mengcopy prosedur ini sebagian atau keseluruhannya untuk kebutuhan selain daripada kebutuhan untuk rescue. Setelah itu ya, kita lihat di sini. Di sini ada sistem detail. Oke. Nah, sistem detail ini kita buka Canva ya. Di sini saya sudah buka Canva-nya. Kemudian buat desain yang kosong ya, seperti ini. Kemudian berikan namanya apa topik yang akan digunakan. Ya. Nah, setelah itu kita tambahkan gambar background ya. Gambar backgroundnya di sini kita buka Pexels ya atau Pixabay atau dan yang lain-lain ya. Kemudian kita cari gambar sesuai dengan kategori yang ada. Nah, setelah kita di Pexel ya, kita bisa cari gambar untuk backgroundnya itu misalkan gambar pantai, gambar destinasi tour and travel, gambar kapal pesiar mewah, ya, kapal terbang mewah, mobil mewah, kemudian aksesoris-aksesoris mewah seperti misalnya ya jam tangan, tas tangan, perhiasan dan yang lain-lain ya. Nggak cuma sekedar mewah saja, yang menginspirasi juga diperbolehkan misalnya seperti pemandangan indah di sebuah kota, misalkan malam hari, kemudian pemandangan di saat kemacetan jalan raya, ya, tapi yang tidak terlalu suram atau tidak terlalu parah, misalnya. Kemudian gambar background dari olahraga yang populer, kemudian hidup yang gaya hidup sehat, keluarga bahagia, bisnis area atau daerah bisnis yang bersih, rapi gitu ya, dan inspirasi inovatif dan yang lain-lain atau gambar-gambar yang serupa dengan kategori di atas. Nah, misalkan nih saya ambil salah satu gambar ya, gambar background saya sudah dapatkan misalkan dari Pexel, saya copy kemudian kita paste di sini ya. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi di sini sudah mendapatkan sebuah gambar ya. Di sini gambar ada air yang tergenang gitu kira-kira. Oke, ini langkah yang pertama ya sudah. Nah, sekarang kita akan membuat elemen live ya. Di sini kita tambahkan saja itu ya elemen bentuk ya ke desain ini ya. Misalkan di sini, kemudian tambahkan elemen bentuk ya. Kita ambil sebuah elemen bentuk, misalnya ini kita pilih boleh yang untuk ini mungkin ya kita klik saja. Nah, di sini ya. Nah, tinggal kita sesuai nih. Eh, tipenya circle ya. Nah, misalkan bentuknya circle, kita tinggal ganti gambarnya jadi circle, sudah selesai ya di sini. Terus ukurannya 21,4 ya, kita copy, kita klik di sini position, ya kita tinggal ukurannya lebar kita
paste di sini ya. Dia otomatis, terus tingginya juga sama seperti ini ya. Kemudian warnanya putih, sekalian kita posisinya dulu ya. Kita copy di sini posisinya ya seperti ini. Nah, terus juga Y-nya, posisi Y-nya ya ini juga. Oke. Nah, jadi dia di sini ya. Kita klik tempat lain. Nah, dia muncul di sini ya. Sudah save elemen. Kemudian tambahkan teks elemen ya. Oke. Ini kita coba ini kita ubah dulu. Ini tambahkan elemen square ya. Di sini kita tambahkan. Ini sebenarnya yang nomor 3 di atas ya. Tapi nggak apa-apa kita teks elemen sub headline teks ya. Kita tambah sub headline ini di sini ya. Nah, kemudian teksnya kita kasih live saja. Ini pakai huruf kecil atau huruf besar boleh. Ya, nanti kita update di dokumentasinya ini pakai huruf besar. Fontnya adalah Oswald ya. Kita klik sini, kemudian kita ini ya, di sini fontnya Oswald. Kita ganti Oswald ya. Nah ini dia Oswald. Terus ukuran 27, 25, 27,5 pixel. Oke, bisa di copy dari situ ya. 27,5 pixel. Terus putih, bold. Oke, sudah posisi 82,4. Nah, ini bisa diklik 2 kali juga ya ke posisi 82,4, ini 86. Nah, jadi dia ada di atas ya gitu. Oke, tadi ini yang titiknya ini warnanya putih ya. Titiknya warna putih tadi sudah colornya ya kita ganti jadi putih. Oke. Nah, terus setelah yang kedua kita tambahkan square ya. Sini tambahkan elemen square, square lagi. Ternyata dia terus setelah itu ukurannya ini tinggal kita pilih. Nah, kalau kan kita ambil yang position ya. Nah, ini ukurannya, kemudian tingginya ini ya warna nanti kita ambil positionnya dulu ya. Di sini kita tinggal paste. Nah, ini kita membuat template ya. Nanti kalau template udah jadi, tinggal ganti teksnya aja sebenarnya. Ini di bagian awal aja untuk membuat template-nya. Warnanya kita copy. Jadi ini ya warnanya, sorry. Saya ganti. Nah, seperti ini ya. Kalau kita lihat sini live-nya, kita coba bentuknya, kita ganti yang ini ya. Oke, yang seperti ini. Oh, kayaknya ukurannya dia berubah. Kita sesuaikan lagi. Nah, ini dia square-nya 157, ininya jadi 64. Nah, live sudah posisi 80,4, 75,6 ya. Oke, nah titiknya dia nggak tampil ya, jadi ini mesti kita taruh ke belakang. Lapisan, mundur selapis. Supaya kelihatan yang titiknya.
Oke, nah ini dia kira-kira seperti ini ya. Kalau kita lihat dia tampilannya, nah, sini ya. Live-nya coba kita sesuaikan lagi 27,5, position 82,4, 86. Kita pastikan lagi posisinya 82,4 kali 86 ya. Oke. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nah, nanti misalkan ada ketidaksesuaian di prosedur ya, tinggal disesuaikan aja. Sini misalkan ya, kita lihat yang set yang ini square ya. Kita cek lagi mungkin size-nya atau posisinya 157, size-nya 64,9, 82, 7. Oke, berarti ini kalau mau disesuaikan supaya lebih menarik ya, tinggal kita geser aja. Nah, jadi ini cara-caranya ya, tinggal diikuti, kemudian langkah yang keempat tambahkan logo Rai School ya. Nah, logo Rai School nanti akan diberikan, tinggal nanti setelah filenya diberikan, kemudian di copy, terus di eh, paste di sini ya, tempel. Nah, kita lihat ukurannya ya. Kita klik, kemudian kita lihat posisi, kita lihat size-nya ya. Ini kita copy aja. Sudah, ini sudah ya, size-nya ternyata sudah. Posisinya tinggal disesuaikan ya. Kalau sudah, oke ya, tinggal disusun. Kemudian menambahkan headline. Oke, nah headline ini tambahkan bentuk ya. Ini shape atau elemen ya, kita tambahkan elemen bentuk square ya. Nah, square ini yang ini ya, kita tambahkan saja di situ. Terus ukurannya ya, kita mungkin boleh ini warnanya dulu ya. Biasanya dia warnanya ngambil dari yang paling terakhir ya, karena tadi kita di sini warnanya merah marun, dia jadi merah marun juga. Sebenarnya kalau kita cocok ini, kalau kita cek sebenarnya udah cocok nih, jadi warnanya merah marun ya. 5D kosongnya 4 kali. Kalau kita cek di sini, ya sorry, eh, saya Ctrl Z. Sini kita warna, kita klik ya tuh 5D kosongnya 4 kali udah cocok. Tinggal size dan position ya. Size-nya kita copy dulu. Seperti ini, kita ke position. Ini kemudian tingginya ya, kemudian posisinya ke copy, terus posisi Y-nya juga kita copy. Oke. Nah, jadi di sini ya dia otomatis sudah kita, terus tambahkan teks ya, teks headline, teks headline di sini ya. Tambahkan dia breaking news ya, teksnya copy, kita tambah di sini ya, breaking news. Fontnya kita copy Bernoru. Bernoru, kita paste. Ini dia yang besar ya. Ini kemudian dia bold ya, defaultnya itu bold. Kita lihat dia teksnya dia sini, eh, kita close ya, di sini bold ya. Dia default bold, kemudian 75,4 pixel kita ganti. Terus posisinya ada di posisi X-nya 69,2 ya, sorry, posisi X ya sini. Terus posisi Y-nya 565,2. Kita copy ya. Nah, dia jadi di sini ya, otomatis dia sudah terlihat gambarnya di sini gitu. Nah, ini eh, kita ganti dia jadi ini ya, karena di sini dia tadi mestinya square ya, bukan rounded square. Jadi ini
batasnya ini sudutnya ini harus yang tajam, jangan yang bundar ya. Jadi betulnya kita ganti aja di sini, jadi ini. Oke, kita sesuaikan aja lagi ukurannya. Nah ini square, tadi bisa disesuaikan ketika kita menambahkan gambar pertama kali ya. Klik langsung kita ganti bentuknya karena dia misalnya square. Jadi ketika kita setelah menambahkan gambar, langsung kita ganti jadi bentuk square. Terus kita di sini kita tinggal posisinya, lebarnya ini sudah ya betul. Kemudian tinggal tingginya nih. Karena square dia jadi menyamakan dengan lebar. Jadi kita mesti sesuaikan lagi. Oke, kita lihat. Nah, ini dia tampilannya. Nah, setelah itu kita yang berikutnya langkah keenam menambahkan subheadline ya. Jadi dia tapi kita tambahkan dulu ini ya elemen. Kita tambahkan yang square lagi ya di sini. Oke, kita tambahin square ya sini dia. eh, Kemudian bentuknya kita ganti jadi bentuk square. Nah, ini size-nya kita sesuaikan. Ya, ini. Kemudian tingginya ini. Ya, kemudian warnanya sudah ya 5D kosongnya 4 kali. Posisi X-nya -191 sekian. Dan posisi Y-nya 693 kilometer. Sini dia. Nah, kemudian tambahkan lagi square lagi yang berikutnya ya. Ini kalau mau diduplikat bisa. Nah, ini sudah. Tapi ini dia size-nya beda sedikit. Kita tinggal ganti size-nya. Oke. Terus posisinya juga kita tinggal update menjadi seperti ini. Oke. Nah, oke, kita lihat terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Terus setelah itu kita teks ya. Teksnya kita tambahkan teks subheadline ya. Nah, ini misalkan apa itu SEO dan manfaatnya sebagai senjata rahasia bisnis misalnya ya. Nah, saya copy, misalkan kita sudah punya topiknya di ini maksimal baris dua baris ya, sudah otomatis. Terus fontnya Roboto, kita sesuaikan ya, kita copy dari sini. Jadi usahakan tangan kiri untuk di keyboard untuk copy paste, kemudian tangan kanan mouse ya, jadi lebih cepat kerjanya. Nah, kita pilih yang Roboto paling atas seperti biasa. Ukurannya dia 43,1 pixel. Ya, kita lihat. Terus warnanya sudah putih, boldnya sudah, posisinya kita sesuaikan di X82,4 dan Y705. Oke, nah jadi kalau kita lihat hasilnya adalah sini ya. Oke, nah ini dia hasilnya. Oke, nah ini dia hasilnya seperti ini ya. Kita coba cek lagi ya kalau ada yang salah di prosedurnya ya. Ini karena ada berbagai bentuk layar yang mungkin perlu spesifikasi untuk setiap layar. Tapi karena prosedur ini umum ya, sebagai panduan umum, kita tinggal sesuaikan saja. Kita ketengahkan kalau ada yang kurang sesuai, supaya terbaca. Ini, oke, ini jadi untuk hasil yang di halaman pertama. Nah, langkah yang ketujuh kita menambahkan add read more ya, read more text ya. Nah, kita tambahkan dulu bentuk.
Square sama seperti yang tadi, kalau kita kepengen tinggal kita copy aja dari yang Square udah ada ini, kita copy boleh. Nah, jadi sudah ada, tinggal kita sesuaikan nih. Eh, Warnanya dia agak putih ya. Di sini eh, copy dulu warnanya, mungkin biar lebih mudah untuk ukuran dan posisi ya. Nah, ini dia warnanya. Kita ganti, klik lagi, kita paste. Nah, oke, ini warnanya. Untuk warnanya kita sini ya. Di sini ya ini ya. FE, F-nya 4 kali ini. Nah, tinggal kita masuk ke ukuran lebar. Untuk setting kita masuk ke posisi dulu. Lebar. Kemudian tingginya. Oke, kemudian posisi X-nya 82,4. Ya, terus posisi Y-nya nih. Oke, dia di bawah ya. Nah, kemudian tambahkan square lagi ya di sini. Kita tinggal copy aja yang ini. Oke, udah ya, square. Kemudian warnanya hitam tapi dia. Kita ganti warnanya dulu biar lebih mudah. Ya, ini hitam. Terus kita baru ke posisi. Nah, di sini untuk menentukan ukuran dan letak. Ukurannya ini, kemudian pixelnya ini, ya, terus posisinya ini, terus posisi Y-nya ini. Ya. Nah, jadi dia seperti ini tampilannya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia seperti ini hasilnya. Terus setelah itu kita teks ya, subheadline, kita tambahkan teks, subheadline, subjudul, kemudian teksnya adalah read more, semua dalam kapital, ya, read more, terus fontnya Oswald, ya, terus warnanya sudah putih, ukuran 19,5 pixel. Terus bold ya sudah, kemudian posisinya kita masuk lagi ke posisi dia 82,973. Nah, dia warnanya hitam ya. Nah, ini hitam dia warnanya karena dia berada di layar putih. Ya, ini ya, dia kosongnya 6 kali. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia ya, Ritmore ya. Nah, jika kurang rapi ya, tinggal disesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Yang penting posisinya sudah berada di sekitar sini gitu. Kemudian nambahkan lagi ya, N-line di sini ya. Gambar atau bentuk ya kita tambahkan elemen. Nah, di sini ini N-line ya di sini. Kalau kita klik di sini ya udah ada N-line-nya seperti ini ya kecil dia. Kalau kita perhatikan di sini kita lihat, nah ini nih garis panah ya, ini ya kita pilih. Terus warnanya ini kita lihat warnanya ya sudah putih ya. Terus dia posisi startnya dia dari X start, kemudian Y start. Nah, terus
X akhir di sini, terus di sini Y akhirnya. Oke, setelah kita coba lihat hasil akhirnya, nah ini ya kira-kira. Ini seperti ini ya. Kita klik ini hasilnya dia, ya, read more ya. Terus setelah itu Instagram handle ya, tambahkan square ya. Square itu kita bisa square putih ya. Kita tinggal copy dari square putih yang di sini aja, biar cepat. Kita duplikat, kita warnanya putih itu sudah. Kemudian tinggal size dan position ya. Size lebarnya kita lihat ini. Kemudian tingginya ini. Oke, sudah. Ternyata posisinya di X-nya 690 ya. Terus Y-nya ini ya. Nah, di sini dia sudah kita hasilkan sini. Nah, kemudian kita tambahkan teks subheadline ya. Ini teksnya semua kapital. Subheadline putih. Teksnya kita tinggal copy paste. Fontnya Oswald. Kita pastikan dia Oswald. Ini. Oke, terus ukuran 19,5 pixel. Nah, kemudian bold sudah ya. Tinggal posisinya kita copy posisi X-nya, terus posisi Y-nya ini. Oke, warnanya hitam ya, warna teksnya. Jadi kita tinggal ganti warna teksnya hitam. Nah, ini dia. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini jadi tampilan halaman pertama ya, yang sudah kita buat dari prosedur ini. Jadi itu caranya untuk yang tampilan eh, slide atau paragraf yang pertama.